Pada gelaran Gias tahun 2026 kali ini, sebelum kita masuk ke hall 11 tempat di mana bus-bus mewah dipajang, ada beberapa bus yang terparkir di depan tenda hall 11. Salah satunya yang paling menarik perhatian dia, bus 2 lantai ini. Kalian penasaran gak sih ini milik siapa? Jawabannya ada di penghujung video ini. Maka dari itu, tonton video ini sampai habis ya. Sekarang kita bergeser ke unit keempat yang kita review hari ini di Karoseri Laksana. Saya ganti lagi. Tadi Mas Didit, saya ini sesepuh gitu. Sesepuh. Gimana kabarnya, Lek? Sehat? Baik, sehat dong. Kalau nggak sehat, nggak digias. Nggak digias. Kamu juga kalau nggak sehat, jangan kegias. Nulari. Satu nulari, kedua tambah ambruk. Pasti capek. Asli capek kalau jalan-jalan, apalagi hall 11 ini kan ujung ya. Ujung. Hall 1, 2 sampai 10 di situ, kita di 11 di tenda. Sampai hall 10 aja udah 1 kilometer jalannya. Betul. Ya, Satu kalau sini. lurus. Ini kan masih belok-belok gini. Belok-belok mampir-mampir ya. Wah, benar-benar capek lur. Nah, kita sengaja ngambil bis ini yang terakhir. Soalnya kenapa? Posisinya Di luar. di luar. Dan kalau kita jam 1, wayo, Wah, adus keringet ya. terus keringet. Kemeringet tenan. Panas. Keringet tenang. Jadi ketika matahari udah agak turun-turun gini, kita nge-review unit yang spesial ini. Iya. Tapi sebelumnya, aku tuh dari tadi penasaran. Kemarin sih tepatnya, Hah? ada tenda VIP lounge oh boleh Ya, sebetulnya. namanya VIP lounge itu ya lounge yang dikhususkan untuk tamu-tamu VIP-nya Laksana. Oke, ini kok kayaknya misterius banget. Boleh masuk nggak di dalam? Boleh, nanti habis ini kita masuk ke sana ya, nge-review sih. Oke. Biar kamu makin penasaran. Di dalamnya seperti apa? Di dalam itu ada mystery box. Ya. Warnanya hitam, ya. Tertutup semua. Dalamnya seperti apa? Itu mystery box. Nanti kita reveal setelah kita review unit ini. Oke, siap-siap. Sekarang kita nge-review unit yang ada di sebelah kanan kita ini. Pertanyaanku, kenapa nggak dimasukin ke dalam? Jadi gini, memang 2 kali Gias tahun kemarin sama tahun ini memang ada alokasi untuk karoseri mendisplay unit di luar. Gitu. Untuk mendisplay unit di luar, satu fungsinya untuk mungkin jadi apa ya, penarik perhatian karena di hall 11 ini kan tenda nih. Jadi supaya orang-orang kalau misalnya masuknya dari hall 1 atau dari hall 5 ya kan, Keluar ke 10 dari gitu Nusantara kan. hall itu kan, keluar hall 10 mereka lanjut lagi gitu kan. Dari sana lihat oh ada bis nih. Gitu, ada bis. Ternyata di sana masih ada pameran lagi. Nah, kemudian kita juga diuntungkan kalau kita dapat tempat untuk mendisplay unit di luar ini, kita bisa lihat view-nya lebih luas, Lebih lega lagi dibandingkan di dalam tenda. Oh, gitu. Dan kemarin pun juga ada orang yang masuk dari hall 11 ya kan. Mereka lihat beraneka ragam bis yang ada di dalam. Padahal di dalam itu juga banyak double decker ya kan. Iya, Nggak iya, cuma punya Laksana. Teman-teman karoseri yang lain pun juga majang double decker. Begitu Hanya- mereka lihat ke sini, ini bis tinggi amat ya. Oh, iya iya. Jadi iya, di sini kan kelihatan lebih superior gitu, lebih jelas. lebih tinggi, apalagi dari jajaran sini yang double decker ini doang. Betul, betul. Dan posisinya begitu keluar dari akses itu langsung disambut oleh Sama double decker ini. double decker ini. Apa yang spesial dari unit ini menurut Lelang? Yang spesial dari unit ini menurut saya karena dia menggunakan SR3 double decker kombi, dan unit ini mungkin untuk pertama kalinya customer base ini menggunakan double decker buatan Laksana. Itu kedua. Yang berikutnya lagi liverinya ini beda dari yang lain. Dan mungkin buat yang belum tahu pasti tidak menyangka bahwa bis ini biasanya warnanya tidak hitam. Cenderung cerah ya. Iya. Gitu. Kemarin juga aku sempat lihat di double decker sebelumnya kayak yang udah rilis sebelumnya kayak Rosalia dan lain sebagainya, itu kan kayaknya bumpernya beda. Beda. Jelas ini di unit SR3 double decker Neo yang kita tampilkan di Gias 2026 ini kita mendapatkan banyak sekali facelift dari depan, dari samping, dan juga dari belakang. Jadi kalau dari area ini, sorry ya Mas Ito ya. Iya, aman. Dari area ini ke atas itu masih sama dengan double decker yang kita buat dari double decker SR3 yang pertama kali kita kenalkan di 2023 ya. Jadi ini sudah usianya
masuk tahun yang ketiga, masih ada sequential light. Jadi standarnya Laksana kan memang tidak pakai ornamen bandu yang gede itu. Tapi ada kan kemarin yang pakai bandu gede. Itu request. Itu by request. Oh, tapi defaultnya kayak gini. Defaultnya seperti ini. Oke. Defaultnya seperti ini supaya seperti bis Eropa. Bis Eropa itu double deckernya dia penyekatnya situ kecil sekali. Ya kan. Nah, cuman karena pasar Indonesia ya kita tahu sendiri seperti apa ya kan. Kita kasih Tetap ornamen dikasih kayak gitu. sequential light gitu. Untuk menjelaskan bahwa ini bis double decker. 2 lantai. Betul. Ada separatornya. Gitu. Kemudian area bawah ini memang kita refreshment baru. Gitu. Untuk bumper bagian bawah ini kita adopsi dari bumpernya Neo. SR3 Neo. Gitu. Kalau yang dulu kan dia kan nggak ada kayak variasi winglet ini ya, motifnya kayak winglet ini. Dia langsung turun aja ke bawah gitu. Langsung turun, dan ini belum ada lampunya seperti ini, fog lampnya lebih ke bawah lagi. Nah ini fog lampnya dinaikin, jadi mungkin kurang lebih hampir sama dengan yang di double decker M-Trans yang tahun lalu kita tampilkan. Oh, yang warna merah hitam merah, itu. yang tahun lalu kita display di luar depan sana. Ya. Yang sekarang Jalan Jogja Denpasar. Nah, terus Mas Tito merhatiin nggak lampunya ini juga ada perbedaan? Lampunya bedanya warnanya ya Mas. Warnanya gitu. Jadi kalau secara bentuk sama, cuman dia warnanya berbeda. Ini lampu-lampu ornamen ini yang dulunya biru, ini Sekarang jadi putih. Dan ketika dia dimatikan, dia kesannya gelap. Jadi kayak ada aksen-aksennya smoke. Ya, gitu. Kemudian di semua unit pamerannya Laksana 2026 ini, bagian dalamnya ini ada yang beda. Warna-warni ya. Jadi nggak cuma satu warna doang nih Mas. Ya, tapi ini opsional, bukan defaultnya. Bukan default. Tapi di semua unit pameran kita aplikasikan lampu seperti ini. Istilahnya lampu Hyperion. Oke. Terus iki default atau emang tambahan? Ini opsional juga. Ini opsional juga buat yang suka nambah lampu yang lebih terang ya kan. Padahal sebetulnya Laksana itu punya upgrade lampu juga untuk headlamp. Kayak contohnya yang di aplikasi di bisnya Tunas Muda double decker. Oh, itu custom. Itu lampunya upgrade yang lebih terang daripada standarnya Laksana. Gitu. Dan ini juga upgrade lampunya, pencahayaannya juga lebih terang daripada standarnya Laksana. Padahal standarnya lampu SR3 itu katanya driver-driver sudah lebih dari cukup. ya paling terang di antara teman-teman yang lain. Nah, ini masih bisa di-upgrade lagi cahayanya lebih terang. Nah, Iki ketambahan lampu tembak ini. masih ada driver yang kadang kurang puas gitu kan, nambahi lagi variasi. Nah, ini kita sediakan fitur add-on ini. Oh, oke. Ini add-on ya kan. Jadi dia berfungsi juga sebagai tataan plat nomor. Plat nomor. Gitu. Jadi dia built-in dengan tataan plat nomor, bisa dikasih lampu seperti ini, dan ini bisa di-adjust naik turun. Biasanya kan kru-kru itu kan nambahi variasi di unitnya. Nanti kalau ganti batangan variasinya dilepasi semua. Nah, ini gampang. Nggak perlu ngebor-ngebor, nggak perlu bobok-bobok. Tinggal lepas. Pasang aja. Nanti kalau ganti batangan mau dibawa pulang, lepas lagi. Oke, siap. Ini kan ya buat ganti ban serep Nah, ya. Ini karena kita kan sering lihat itu komen-komennya orang-orang itu Laksana selalu ada tompelnya, dan tompelnya sering hilang karena itu karet. Ya kan? Ini kita bikin seperti di mobil-mobil pribadi, ya kan? Bumpernya itu ada akses maintenance-nya. Biasanya untuk towing book kalau di mobil pribadi. Nah, ini buat masukin engkol dan serep. Engkolnya buat nurunin ban serep. Udah di sini ada Kamera. adasnya. Ya, Lu adas. adas. Setoki, ini lah Volvo sih Mas. Volvo. Laksana kan juga punya fitur ADAS. Oh, aku juga baru tahu nih. Laksana Tak punya pikir fitur ADAS. cuman Mercy doang nih yang punya. Opsional gitu. Kalau Mercy 2445 kan memang bawaan dari Bawaan sasisnya. dari lahir. Laksana juga menyediakan fitur ADAS untuk unit-unit yang diproduksi di Laksana. Kamera depannya dan juga ada radarnya. Oh, Gitu. oke. Jadi nanti ada alertnya untuk pengemudi, misalnya dia terlalu dekat. Terlalu mepet. Ya, namanya ADAS itu kan Advanced Driving Assistance Sistem. Hmm. Betul. Baru tahu gitu. Nggak tahu ya. Ini emang pemilihannya dari Laksanya sendiri atau dari PO-nya? Kenapa kok menggunakan spion kamera? Ya, spion kamera sama ADAS ini memang, ya apa yang tertempel di depan ini memang inisiasinya dari Laksana. Kita menunjukkan bahwa kita pun karoseri punya fitur-fitur unggulan yang menyangkut teknologi dan keselamatan. Oke. Ya kan? Waktu datang bis ini ada spionnya. Sampai sini spionnya itu dilepas, kita ganti mirror cam.
Tapi mirror cam-nya untuk dalam-dalamnya itu semua sudah disetting ketika dari karoseri. Tapi ketika pas rilis besok pakai mirror cam ini atau Pakai mirror cam. pakai mirror cam ya? Pakai mirror cam. Jadi buat customernya Laksana ya pengen bikin base kelihatan modern, futuristik ya kan, canggih gitu kan. Spionnya pakai spion kamera, bro. Lebih seamless, lebih rapi ya kan. Dan mungkin krunya nggak perlu khawatir klaim nyampar spion. Dibandingkan dengan spion biasa, nilai investasinya berapa kali? Nilai investasinya bisa sekitar 7 kali. 7 kali, bos. Misalkan spion harganya 1 juta, ini 7 juta. Tapi kan nggak mungkin spion base harganya cuman Iya. 1 juta. Itu istilah. Teman-teman bisa kalkulasi sendiri. Dan mungkin masih butuh penyesuaian untuk para driver ya. Nggak cuman mirror cam, nggak cuman ADAS, tapi bis ini dilengkapi dengan kamera 360 view. Oh, so, mas? Iya, nanti kita lihat di dalamnya. Oke. Jadi bisnya ini krunya bisa mantau posisi unit dari atas. Tampak atasnya seperti apa bisa. Jadi ini unit ini disematkan teknologi-teknologi yang canggih. Bener ya? AC-nya Songse, sasisnya Volvo B11R. Terus ini juga ada pembaruan lagi, Le, yo. Nah Di ini sebelah sini sama di selendangnya nih. betul. Jadi mungkin tadi Mas itu pasti udah nge-review yang ada di dalam kan? Ya, yang merah. Ini ornamennya yang di ekornya spion ini, Ah. ini didesain baru juga, ya kan? Detailnya ini baru, berbeda dengan SR3 double decker yang sebelumnya. Kemudian kalau SR3 double decker itu kan lambungnya ini kan lurus ya, Lurus. sampai sini, ya kan? Kemudian lampu ultimate itu posisinya kira-kira di sini. Nah ini didesain baru lagi, dia kayak ada paruhnya, tapi tidak se ekstrim SR2. SR2. Apalagi yang seperti kemarin custom punyanya Semeru. Entran, Semeru. Ya. Nah, itu. Terus kemudian ini sininya juga kayaknya ini lebih rendah, kalau sebelumnya lebih tinggi ya kan. Dan ditambah ornamen stainless mirror plate seperti ini. Di sini Mas Tito. Ah. Nah, ini untuk tangki pengisian BBM. Ini ada tangki pengisian BBM. Jadi kalau mau ngisi BBM ya ini dibuka. Oh, oke. Kalau Ini. Volvo itu bisa dipindah kanan ya, depan belakang ya? Bisa, bisa. Jadi bisa tangkinya mau taruh di sini atau ditaruh di bagasi, Belakang. bisa. Cuman kami menyarankan kalau modelnya dibikin double decker kombi karena bagasinya jadi belakangnya itu Kecil. kan jadi lebih kecil, sebaiknya tangkinya ditaruh di sini. Gitu. Jadi bagasinya pun masih bisa dioptimalkan untuk bawa barang. Ya di bawah sleeper. Di bawahnya tadi. slipper. Jadi ini slipper, ini tangki ya kan, Tangki di itu sini. melintang di dalam itu. Nah, nanti bisa kita lihat lebih jelas. Oh iya iya. Kemudian ini untuk akses-akses maintenance-nya, Maintenance. pemipaan dan perkabelannya sasis. Kalau Laksana itu kan merancang bodinya itu kan tahan sampai lebih dari 14 tahun. Oke. Ya kan? Laksana itu merancang bodinya tahan sampai 14 tahunan, bahkan lebih tergantung perawatannya ya. Jadi nanti kalau misalnya ada kebutuhan untuk maintenance, penggantian pipa, penggantian kabel, itu nggak perlu ngolong-ngolong. Tinggal Langsung. buka ini aja kelihatan. Itu lebih mudah dalam perawatan. Aksesnya lebih mudah, maintenance-nya lebih cepat. Ah. Nah ini yang bisa dibilang kalau aku nyebutnya bis tingkat 3 ya. Bis tingkat 3 pertama 1, 2, 3. pertama kali kita kenalkan tahun 2024. 24 punya Ya, Harapan sekarang Jaya. jadi punya Harapan Jaya. Punya Harapan Dan Jaya. Sekarang banyak juga diaplikasikan kayak contohnya kayak Semeru. Semeru. Terus Agung Sejati nggak sih? Agung Sejati enggak, Agung Sejati double decker standar tapi belakangnya dibikin kompartemen. Oh iya iya. Ini speknya berarti sekilas kayak Harapan Jaya berarti dalamnya. Kurang lebih ya, kurang lebih kayak Harapan Jaya, cuman bedanya ini slipernya lebih banyak daripada Harapan Jaya. Oh lebih banyak. Lebih banyak. Berarti agak maju gini posisinya. Ya, nanti kita lihat bagian dalamnya. Oke oke oke. Tak jelasin dulu, ini adalah bagasi untuk aki. Jadi Aki. Oh, dan aki. elektrikalnya Volvo ada di sini. Dan ini masih bisa juga untuk dimanfaatkan bagasi untuk Alat-alat gitu ya. toolkitnya kru. Toolkit. Kemudian ini bagasi untuk barang. Ini barang penumpang ya? Ya, ada bagasi barang untuk penumpang. Dikunci. Kunci. Oh iya wes. Ya, tidak. Tapi ya kelihatan lagi tembus nggak mas? Tembus, tembus. Oh tembus. Berarti lumayan lah misalkan bawa koper-koper masih bisa masuk lah. Tembus, karena tangkinya kita taruh di sana. Kalau tangkinya kita taruh di atas, Nggak bisa bakal tembus. Tuh. Soalnya tank ini Volvo ini lumayan gede, 450 liter kalau nggak salah. Ya. AdBlue nanti lah, ini ya? Hah? AdBlue di sini ya? Ini blue. AdBlue di sini. Terus aku kemarin pas sekilas coba lihat bagian belakangnya, ini emang dibuat agak renggang ya? Ya. Ya. Jadi- Untuk
sirkulasi AC ya. Jadi kalau yang bawah ini kan untuk mesin. Mesin. Warnanya mlebu kan. Aman. Ini Posisinya emang agak rendah, dibuat agak rendah. gimana? Posisi dibuat agak rendah gini. Dan ini kan suspensinya kan turun. Oh iya, Dek. Ya suspensinya turun. Perasaan kelihatan kok mesinnya di bawah banget loh. Lihat loh. Nah kalau Volvo memang posisi mesinnya cukup rendah dibandingkan Dengan yang lain. teman yang lain. Gitu. Oke. Jadi dipisah, maintenance-nya biar gampang. Kalau pengecekan mau ngecek mesin harian tinggal buka yang bawah. Kalau mau perawatan mesin, perawatan AC buka yang atas. Nah, kita bahas bagian belakangnya Mas. Oke. Bagian belakangnya ini juga desainnya juga dapat sentuhan baru ya kan. Bumpernya belakang seperti SR3 Neo. Ya. Flap mesinnya juga baru. Nah kalau Volvo modelnya seperti ini beda lagi nanti untuk yang 2445. Ada kisi-kisinya yang kiri kanan, kanan kiri. Tapi kalau untuk flap AC kita bikin semuanya sama. Oh, oke. Dan secara detail ini ornamen-ornamen yang nempel ini terintegrated dengan tutupnya. Kalau yang dulu ini yang model seperti ini kita pasangan. Ini. Kalau ini sekarang dia jadi satu dengan jadi ini buka lewat sini ya? betul bukanya ini. Jadi ini buka bautnya. Terus double decker SR3 dulu nggak ada lampu tombaknya itu. Sekarang ada. Lampu tombak. Terus ada lampu di atas itu. Yang di atas itu ultimate tetap ada. Ini bakal jadi defaultnya nggak? Default. Ini default. Ini default ya? Apapun yang kita tampilkan di pameran ini sebetulnya umumnya akan menjadi defaultnya karoseri. Misalkan ada SPK setelah karoseri setelah Gias bakal kayak gini modelnya betul. seperti ini. Gitu. Ah, Makanya yang di dalam tadi punyanya Gramas secara keseluruhan fisik luar sama dengan ini. Kita tampilkan dua varian, double decker yang standar sama double decker kombi. Oh. Karena memang tahun ini kita penyegaran di double decker. Kombi. Ya. Oke, siap. Oke. Kalau dari ini yang punya siapa kayaknya udah pasti banyak yang tahu lah yo. Hah? Yang punya bis ini yo harusnya Ya. dilihat dari liverinya aja. Cluenya jelas. Krunya jelas. Cluenya jelas. Ini Kalau dari hewan luar, apa? jelas. Warnanya apa? Ya. Oke. Kita kemana dulu? Ke depan dulu apa ke sini dulu? Mau lihat depan? Depan dulu aja, Kita lihat oke. depan. Kita masuk ke kabin. Oke. Oke. Ini ke depannya bakal karpetnya dilepas apa emang buat pameran doang ini? Yo ini buat pameran. Buat pameran toh? Bisa buat silo berapa orang situ Mas itu? Nah ini cocok banget buat para content creator. Nah, speed hunter ya kan. Ayo Pak, banter ke Pak. Spionnya juga lumayan jelas Nah. kalau malam hari. Ya toh? Tak liatin, saya tak masuk. Oke, sini 360 ya? Nah ini kan sisi kanan. Oh iya. Sisi kanan bodi bus ini kelihatan semua ini. Dari atas, ujung atas sampai ujung bawah itu kelihatan semua. Ya kan? Dan ini sudah proporsinya pandangan kamera itu sudah disesuaikan dengan yang normalnya orang-orang mengemudi. Oke. Gitu. Kemudian sebelah kiri pun juga sama kelihatan, yaitu black box yang mystery box yang bikin Mas Tito penasaran. Nah, nanti kita masuk ke dalam sana setelah kita selesai review. Oke. Ya kan? Kemudian di sini ada bird view-nya yang kamera 360. Mau lihat contohnya? Iya coba. Oh, dimundurin berarti. Busnya geraknya seperti apa? Bisa kelihatan. Oh iya. Ya. Itu kan di samping ini ada garis kuning, ini kan jalur kabelnya. Jalur kabel untuk lampu-lampu yang lampu yang di ini. pameran. Nah, ini kamera mundurnya sudah kelihatan jelas. Ini tak masukin R. Nah, bagian belakang juga kelihatan jelas. Di sini ada monitornya, di sini juga ada monitornya khusus untuk kamera belakang. Oh, ini khusus kamera belakang. Ini khusus untuk kamera belakang, tapi di sini pun juga ada. Oh, Dan iya. ini ada guideline-nya, Oke. garis-garisnya yang mengarahkan driver. ya untuk beloknya dan bagaimana seperti itu. Oke.
Oke, kita kembalikan lagi, base-nya maju ke depan. Oke, setirnya aja masih dibungkus. Bungkusnya sasis. Oke, untuk area dalam seperti ini kira-kira Mas Tito. Oke. Ini kontrolnya AC, Song. Xiongxi, ya kan. Dimentoknya Pol 16. Tapi ini suhu tercapai baru sekitar 22 karena nampaknya di dalam tadi pintu tengah dibuka. Buka, ya kan? jadi agak lama. Jadi berubah. Kita geser ke dalam lewat tengah aja. Oke, siap. Kita lanjut ke dalam lewat pintu tengah. Coba masuk ya. Yuk. Oke. Nah kalau udah masuk gini ya ketahuan punya siapa, wong ada namanya. Ada namanya. Nggak nyebut ya. Di situ ada namanya, gitu. Iya. Ya, tapi selama belum handover kan kita nggak usah nyebut. Iya. Yang penting lihat aja. Lihat aja. Oke, untuk di handover tanggal berapa lagi? Handovernya tanggal 7 hari Jumat jam 4:30 sore. Oh, pada karo tonton sebelah ini ya? Ya. Lama yo. Tak pikir tanggal 1. Ya, ini requestnya dari ownernya tanggal 7. Oke, siap. Jam 4:30 sore kayak Setengah kita jam sekarang segini. Ya. Oke. Sejuk teduh gitu. Kursinya, seatnya 21. Seatnya 21. Pakai Aldi lagi yo. Aldila. Lagi Aldila Mania Community. Pak, dan ini ada mejanya juga. Nah, set. Gak iso dianu sih An ya? Kurung. Ojo. Enggak apa-apa, ada orangnya Aldila kok di sini, Pak. Oh iya. Nah, misalnya patah Saya kemarin juga sama. Saya kemarin bikin kontennya ini mau ngelipet ini juga khawatir gitu kan. Terus tadi pagi tak laporin ke orangnya Aldila, mereka ke sini aman gitu. Dorong aja. Yo wes. Nek foto kan sing ganti ngomongnya Aldila. Oke, Aldila. Oke, terus sini ada cup holdernya 2. Ya kan? Terus unit ini ternyata nganu toh. Unit ini cukup royal untuk para penumpang yang bawa gadgetnya banyak. Soalnya jelas Laksana sudah ada USB chargernya di atas ini, ya kan? Ya. Nah ini di bangku ini bangku single, ini kanan kiri loh. Oh iya. Ini kanan kiri loh. Ini royal banget ini USB chargernya ini. Ini padahal single di sini. Iya. Single. Terus aku tak lihat, aduh, oke yo. Nah, ini posisi tangkinya. Ini maintenance tangki. Betul, ini maintenance-nya tangki. Ya kan, orang naik berpijak ke sini untuk masuk ke sleeper, dan sini bisa dimanfaatkan untuk penyimpanan barang-barang penumpang yang ada di kabin eksekutif, super eksekutif. Seatnya pakai Versa ya? Seatnya Versa, sleepernya Laksana, defaultnya pakai Versa. Dan Mas Tito mengamati nggak kenapa punya Laksana itu bangkunya sleeper itu terdiri dari 3 bagian? Coba aku lihat. Nih Mas Tito, kalau teman-teman merhatiin gitu kan, sleepernya Laksana itu memang bangkunya buatan Laksana sendiri, brandnya Versa, dan kita bikin ini 3 bagian. Bukan Zero Gravity bukan? Bukan itu sih, bukan masalah teknis sebenarnya. Dan ini kita aplikasikan pakai yang reclinernya elektrik. Oke. Nah kembali kenapa ini dibikinnya 3? Supaya memudahkan maintenance untuk bersih-bersih. Oh iya. Jadi tinggal nyopot iki. Ya, karena kan kita tahu sendiri yang sekarang juga mungkin lagi viral, sleeper ada kecoaknya. Ada kecoaknya, ada kutunya dan lain sebagainya, kebersihan kurang terjaga. Ya karena apa? Umumnya karena bis malam itu kan sekarang kan servisnya snack kan luar biasa ya. Ya kan. Dan kadang mungkin penumpang nggak menyadari ada makanannya dia yang jatuh, tumpah atau masuk ke sela-sela. Bahkan ada yang aku yakin pasti ada yang nyampah. Betul. Nah, banyak aku nemuin. Nah, kadang kru itu kan akhirnya kan mungkin kesulitan untuk membersihkannya. Nah, ini sudah terpikirkan oleh Laksana sejak kita mengeluarkan switch class di tahun 2019. Supaya ini bisa dilepas. Ya kan, ini dilepas, nanti ini dilepas. Nah kalau kru ngelepasnya langsung semua kan pasti kan butuh waktu. Nah kayak gini ini bisa dilepas saja. Nah seperti ini. Enak ya nyepotnya ya. Nah tinggal dibersihin. Di terminal aja bisa disapu, dipel. Gitu. Iya toh. Masuk akal toh. Masuk akal. Gitu. Wah makanya
Kalau dilihat emang 3 bagian. Mm-mm. Tak pikir karena zero gravity sing gini loh, kayak melayang kayak bis di Jepang gitu loh. Nah, kalau itu pun kan memang ya salah Kebetulan satunya, juga kayak gitu. memang kita desain begini supaya orang kalau duduk itu kan nggak melorot, Iya. ya kan. Enak. Wes gue ganti benek ke teknisi. Gue ganti benek ke teknisi. Yang penting saya nyontohin aja. Oke. Masuk akal. Dan defaultnya Laksana, dan bis ini pun juga mengaplikasikan defaultnya Laksana karena mungkin juga sudah mereview dari berbagai macam penumpang bis itu katanya kalau sudah jalan di ruangan tertutup banyak yang fobia juga. Fobia tentang ruangan sempit. Ruang sempit. Nah, kalau ini kan makanya kan Laksana memang desainnya dari awal itu setengah terbuka seperti ini supaya pandangan penumpang pun juga leluasa dan terasa lebih longgar. Iya sih. Kalau ketutup gitu beberapa orang ada yang mual, ada yang takut gitu. Apalagi kan kendaraan berjalan kan. Ya memang benar secara tampilan pasti kelihatan mewah. Di kita pun juga ada yang request seperti itu ya. Tetap kita layani gitu. Oke. Nah, ini pengetahuan tambahan untuk para penonton ya. Toiletnya tak dulu ya? Oh boleh, wah itu toiletnya juga istimewa itu. Oh, saya ngurupnya tinggi. Tapi ono tampungannya Rale? Ya ada toh ya. Enggak ada yo, sama ya. Tampungan air apa tampungan apa? Tampungan bawah? Nggak ada. Berarti sama aja. 12. Nggak kayak punya Juragan yang ada tampungan. Listrik Juragan kan ada tampungannya? Itu ada septic tanknya. Oh, request jadi bisa berarti ya? buat BAB. Oke, siap. Dan sambil pipis bisa sambil lihat Nonton view. Pipis with a view. Coba tuh kamu kalau di dalam kayak apa tuh? Tekan Lek. Pipis mas. Iya. Gini loh. Pipis with a view. Iya. Lumayan sih. Misalkan cewek kan bisa pegangan gini ya? Bisa. Ya kan? Masuk. Oke. Jos. Oke. Deck 2. Nah, ini agak maju berarti posisinya ya? Betul sekali. Oh, tapi satu-satu atau 21 sih? Ini 21. Makanya saya bilang kalau tadi Tito di luar nanyain ya toh. Apakah sama kayak harapan saya? Secara konsep kurang lebih sama, tapi ini sleepernya lebih banyak karena dia pakainya switch family ya kan. Konfigurasinya 21 dan biasanya kalau kita 21 itu umumnya satunya di kiri, dua di kanan. Iki dibalik. Ini dibalik. Duanya di kiri, satunya di kanan. Karena kalau satunya di kiri dia cuma dapat 4. Hah? Kalau satunya di kiri, dia hanya dapat 4 sleeper. Oh. Ya ora. Nah, ini misalnya imbangannya kan ini 1, 2, 3, 4. Dia ada posisinya di kiri. Nah, dengan begini dia isinya di sebelah kiri sini bisa 8. Bisa lebih banyak. Bisa 8. Di sini ada 6. Soalnya ini nggak mungkin dibuat lebih gede kan ya? Ya bisa aja. Ini bisa aja dibikin lebih gede, tapi sini ketemunya jadi satu-satu. Oh. Nah, hanya 4. Iya, Dan iya. karena ini double decker, sini kan kita buat akses untuk naik, ya kan? Aksesnya naik kalau terlalu disempitkan kan juga berbahaya. Iya. Kemudian nanti akan berpengaruh di naiknya sini juga. Tapi ini lega banget loh, Lek. Ya lega sekali karena kita pikirkan area ini menjadi area transit perputarannya penumpang. Ya kan? Kalau misalnya pas bareng-bareng mau naik misalnya dari rumah makan atau dari terminal, orang naik masih nyari seatnya di mana, pasti kan jadi antrean panjang. Ya kan? Nanti masih mereka harus nata barang kira. Kowe nek numpak bis mesti do nata barang kok. Aku lho gak kepikiran. Itu kan takes time. Gak kepikiran aku. Ya kan? Itu kan makan waktu. Pasti nanti penumpang yang lainnya masih bekah-bekuh di bawah sana ya kan? Ya kan? Supaya ini orang yang mau ke sana ngantre, orang yang mau naik ke bangku eksekutif tinggal lewat. Demikian juga sebaliknya. Minimal ada 2 atau 3 orang yang bisa di sini ya buat bisa parkir dulu di sini gitu kan, menunggu antrean masuk atau bongkar. Kadang juga kan mau ke toilet yang di depan sana udah kedinginan mau buru-buru ke toilet, di sini macet gitu kan. Nah, ini makanya meminimalisir supaya tidak terjadi kekroditan di dalam bus. Jadi untuk kenyamanan penumpang juga pastinya. Oke, masuk akal. Pikiran ya. Dan di sini dikasih kayak panoramic sunroof, Ya, terang banget di sini. Kalau panoramic sunroof kan memang defaultnya untuk semua double decker Laksana ada panoramic sunroof. Gini ya.
buat anu ya, pintu keluar juga ya kalau misalkan ada jadi darurat. pintu keluar darurat juga. Oke, siap. Nah, Aku tak ndelok mburi ya, Lek. Amin. monggo. Ini 2, berarti total berapa nih? 1, 2, 3, 4, berarti 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya? 14 ya. Tapi lumayan lega loh, Gi. Kalau yang harapan Da- berapa, Le? Harapan hanya 8 karena dia 8, satu-satu ya kan, satu-satu 4 di kanan, 4 di kiri, 4 di kanan. Tuh. Iya. Lega, Gi. Lega ya? Lega, Ini enak, Genway-nya pun untuk Switch family ini juga lega ini. Jalannya nggak perlu miring. Lumayan lega. Heeh. Misalkan orang papasan bisa Gisian. Ya papasan tapi miring-miring. Ya. Kalau yang perutnya gede kayak kamu sama aku gitu ya perutnya simpen dulu gitu. Perutnya disimpan dulu. Nah, itu kandang macan. Dur banget kandang macannya yo. Juga with a view. Terus lihat juga nih rovernya AC di sini juga berbeda. Over Mercy. Ya makanya rover Mercy dan yang tengah ini nggak perlu berebut dengan yang pinggir karena sudah ada Masing-masing. AC-nya sendiri, ada USB charger-nya juga. Jadi atasnya juga atasnya juga apa pelabuhan Ya, atasnya di juga custom gitu ya. Iki berarti antara Purwodadi karo Malang gitu. Kayaknya sih Malang. iya itu. Kayaknya itu kayaknya. Permintaan ini Ini storage. Nampaknya buat nyimpen kelinci. Oh iya kan banyak ada sulapannya ya. Iya. Nyimpen kelinci. Topi pesulap kan kalau sing gede-gede ini kalau. Oke, kita coba ke depan yuk. Di sini dikit banget kayaknya yuk. Di sini diaplikasikan 20 seat. Enggak, ini ke depannya bakal kayak gini apa kok ditambahin aja ya? Nah, itu kurang tahu. Cuman kalau terlalu lega gitu. kalau kita desain awal itu di depan ini bisa di 24 penumpang sebetulnya. 24, tapi di sini Tapi 20. Diaplikasikan 20. Oh, untuk pameran mungkin ya. Ya, nggak tahu nanti aktualnya ketika dioperasionalkan seperti apa gitu. Oke. Kan semua itu menyesuaikan dari bangkunya, tatanan bangkunya dan mungkin modelnya untuk umpak ini. Karena setahu saya sih kalau yang memang model umpak ini mereka butuh space yang lebih banyak Lebar. daripada yang pakai leg rest. Yang nempel. Nah, mungkin kalau leg rest tempel pun mau diisi 28 bisa kali di sini. 28. Iya. Wah, kalau nyayur. dimaksimalkan bisa 28. Nah, Tapi aku tanya, emang double decker Volvo yang dilaksana itu emang bisa apa? Samping driver itu emang bisa luas gitu ya? Kayak emang defaultnya kayak gitu. iya. Saya aku lihat di Tunas Muda, itu tinggi wong 5 iso buat Bisa. 5 orang. Nah, kayak kemarin Jamnas BMC itu Oh iya, kayak pakai Rubia pakai ya. Rubia itu, wah itu kayak Didit dan teman-teman itu posisinya di depan semua, wes nonton balapan. Dan yang duduk di sini katanya nggak tidur selama perjalanan. Wah, 2 hari. Drivernya 2 hari. Drivernya 2 hari. Jadi penumpang yang duduk di samping driver itu kan jockernetnya aja malah sampai dilepas itu. Dilepas. Jockernetnya kan dilepas, dibikin lesehan full bagian lantai bawah itu. Jadi memanjakan, benar-benar memanjakan para mania. Karena emang fungsinya emang trip mania kala itu. Nah ini bisa diperhatikan tuh kalau dengan yang double decker yang Agramas yang di dalam. Ini ada kenaan ya? Ada dashboardnya. Kalau yang di Agramas tadi hanya meja dashboardnya saja tanpa dashboard. Nah ini pilihan yang bisa dipilih oleh customernya Laksana, suka ada dashboardnya. Nah dengan adanya dashboard itu paling nggak ada cup holdernya dan mungkin untuk penumpang akan berasa secara psikologis feel safe seperti ini ya. Ya kan? Posisinya nggak terlalu rendah banget gitu. Ya. Tapi kalau aku sing seneng konten Mas, enak sing Agra tadi. Enak sing Agramas. Karena kan ini loss gitu loh. Ya. Aki Kayaknya bisa punya Adi Prima juga seperti itu. Oh gitu. Rosalia Indah. Soalnya ngene iki Mas. Rosalia ada ya. Ini XX ini sing ra ono. Jadi ada. Padahal dikasih iki kursinya mepet. Ya, terlalu mepet. Itu. Oke, lumayan sih. Ya kita tunggu land perdananya ya. Semoga aja segera ngeland. Yang satunya udah jadi? Yang satunya masih on progress finishing. Oh, berarti ya sekitar 2 bulanan mungkin ya? Enggak sampai. Enggak sampai? Enggak sampai. Oke. Kembar, Le. Hah? Kembar apa? Kembar beda warna. Oh, kembar beda warna. Oke, siap. Kita tunggu jalan perdananya.